yang kemarin memposisikan diri sebagai mitra dialog, apa itu jalan? Apakah ada kemauan untuk melaksanakan? Siapa yang mau gitu ya? Monggo Pak Samsuri, silakan. Ya, terima kasih Pak Heri Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di forum Zoom ini. Pertama, menanggapi PP yang baru berkaitan dengan standar nasional pendidikan, saya melihat bahwa ini ada persoalan yang berkaitan dengan posisi saya di dua kaki ya. Pertama, saya sebagai bagian dari masyarakat atau dosen di LPTK, seperti di sini ada Profesor Beni, Pak Tijan, dan seterusnya. Ini kan tentu saja tidak semata-mata melihat standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan terutama Pancasila di dalam standar nasional pendidikan, tidak semata-mata hanya di pendidikan tinggi, tetapi juga ketika berhubungan dengan konteks penyiapan calon guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini sejalan juga dengan kebijakan yang terakhir, apalagi di kurikulum prototipe ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sangat antusias atau banyak informasinya berkaitan dengan kurikulum prototipe yang sebelumnya dibangun dari salah satu putusan Balitbang yang melahirkan standar, bukan standar ya, istilahnya capaian pembelajaran yang menyiratkan secara eksplisit pentingnya Pancasila, dalam hal ini profil pelajar Pancasila di dalam kerangka kurikulum sekolah penggerak, dan juga ini sedang berlangsung dan masih akan terus berlangsung sampai dengan konon katanya sampai dengan 2024 ya. Walaupun di 2022 pembicaraan mengenai kurikulum prototipe sedang marak di mana-mana, terutama di lembaga pendidikan tenaga pendidikan maupun di sekolah-sekolah atau instansi yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Dari sini saya mendapati satu kegalauan, karena di sini Pancasila ditegaskan sebagai muatan wajib ya dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Jadi ketika dia menjadi muatan wajib di dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan, posisinya apakah, kalau boleh saya analogikan, apakah Pancasila ini sebagai garam atau gula atau sebagai gelas? Artinya apakah dia menjadi substansi yang hadir di mana-mana, di setiap kajian, di setiap pembahasan, di setiap mata pelajaran, atau dia harus memiliki wadah sendiri yang disebut dengan pendidikan Pancasila? Ini juga menjadi satu persoalan, karena ketika menjadi eksklusif sebuah nomenklatur namanya pendidikan Pancasila, ya, di satu sisi dia diteguhkan oleh satu pengandaian bahwa ini memang risiko dari negara untuk menjalankan fungsinya sebagai yang disebut dengan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi negara ya. Sehingga di sini ada satu keharusan untuk menjelaskan di mana Pancasila sebagai substansi kajian dan di mana Pancasila sebagai satu nomenklatur yang berdiri secara eksklusif, terutama di pendidikan tinggi. Karena di sekolah-sekolah ini kan sejak 2013 namanya kan tetap menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sampai sekarang, meskipun di keputusan Balitbang Kemendikbudristek itu ya, sebelum ada Kemendikbudristek kemarin, itu kan namanya di nomenklatur yang dipilih adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi di dalamnya terutama ditegaskan lebih pada apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya kira perlu juga penting untuk dibicarakan, untuk bagaimana pendidikan Pancasila
untuk level pendidikan dasar, menengah, dan dikti. Lalu bagaimana pendidikan Pancasila untuk disiapkan untuk guru-guru di sekolah, dan juga pendidikan Pancasila seperti tadi Pak Arkom menyatakan disiapkan untuk para dosen di perguruan tinggi. Kalau ada gejala bahwa di dalam beberapa kenyataan, saya mendapat informasi bahwa di beberapa perguruan tinggi ada kecenderungan untuk mengintegrasikan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sehingga kemudian menjadi PPKN dengan bobot 3 SKS. Ini masih mending dibanding tidak ada Pancasila atau tidak ada PKN. Karena kalau ini terjadi, sebenarnya perguruan tinggi ini harusnya ditutup prodi-prodinya karena dia melawan undang-undang dan dia tidak boleh diakreditasi. Masalahnya Pak Arkom atau tim punya nggak daya tekan terhadap entah sekarang namanya Lamdik atau apalah namanya, lembaga akreditasi ya, untuk menekan, mendorong, dan juga menjadikan salah satu prasyarat lulusnya akreditasi di setiap prodi-prodi di perguruan tinggi tidak hanya label kurikulumnya menyebut nama Pancasila atau pendidikan Pancasila di kurikulum mereka ya, di S1 dan diploma terutama ya, tetapi real, konkret, dan itu dilakukan secara aktual gitu. Ada beberapa kasus misalnya di tahun sebelum ada Undang-Undang Dikti 2012 ya itu. Ada yang mungkin Pak Heri pernah cerita kepada saya ya, perguruan tinggi ternama di Jawa Barat itu tidak ada pendidikan Pancasila, tapi akreditasinya luar biasa gitu ya. Ini sebuah kenyataan buruk kalau kita ingin menegakkan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, tetapi banyak perguruan tinggi yang memiliki sikap yang berbeda dengan regulasi yang ada. Ada salah satu kolega kami di Medan itu sempat bertanya pada saya, Pak, ini kami harus membuat mata kuliah pendidikan Pancasila karena selama ini kan kita hanya membentuk mata kuliah PKN saja di perguruan tinggi. Ya kalau saya jujur bilang kepada yang bersangkutan ya, mestinya prodi kamu itu ditutup karena bertentangan dengan undang-undang dikti dan itu mestinya tidak boleh diakreditasi gitu. Tapi ya kenyataannya tetap berjalan dan sampai sekarang nyaman-nyaman saja gitu. Oke lah, jadi intinya dalam hal ini pertama yang ingin saya cermati pertama bahwa PP ini kan lahir sebagai reaksi dari PP sebelumnya yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan, yaitu PP 57 tahun 2021 ya, yang terutama dalam konsideran menyebut persoalan nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, kaitan dengan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang dikaitkan dengan akreditasi ya. Jadi kalau dari apa yang disampaikan di dalam konsideran, termasuk juga beberapa pasal yang secara eksplisit menyebut bahwa di pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan tinggi, kurikulumnya harus memuat kajian, ada yang disebut dengan pendidikan Pancasila ya, tapi di perguruan tinggi namanya Pancasila. Ini di beberapa konteks ya, apa sih fungsi pendidikan dengan apa yang tidak ada nama pendidikan. Ini saya kira butuh juga untuk disampaikan. Nomenklatur ini di lapangan ini kan kadang-kadang suka menjadi kitab suci, Pak Heri atau Bapak Ibu yang lain. Sehingga pertentangannya atau perdebatannya kadang-kadang suka berdarah-darah untuk nomenklatur yang disebut di dalam undang-undang, peraturan perundangan yang ada dengan praktek di pendidikan yang ada di pendidikan tinggi terutama. Yang terakhir Bapak Ibu, ini memang standar nasional pendidikan ini, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang dari LPTK seperti Pak Rosyid atau Pak Prof. Sarbaini ya, misalnya yang saya lihat di sini, ada Ibu Nurul Zuria, ada Bapak siapa lagi yang dari LPTK ini. Ini kan juga menjadi PR tersendiri karena dalam praktik LPTK tidak punya posisi tawar yang memadai untuk bagaimana kajian pendidikan Pancasila termasuk pendidikan kewarganegaraan di dalamnya untuk tidak tergantung terhadap setiap perubahan
rezim itu ya kalau bahasa yang lain. Jadi siapapun presidennya, siapapun menterinya ya mesti perlu dibuat cetak biru pendidikan Pancasila yang bisa langgeng ya, bisa disepakati untuk setiap generasi. Masalahnya kan selama ini, maaf saja Pak Heri, Bapak Ibu, cetak biru kita nggak punya selain respon yang bersifat reaktif kalau di beberapa tempat ya. Dulu kurikulum 2013 kan di launching salah satunya karena kurikulum 2006 rombeng-rombeng, tidak ada Pancasila secara eksplisit. Itu kan analisisnya sangat apa ya, kalau Bapak Ibu dari sekolah-sekolah sering mendapat sosialisasi ya, kurikulum 2013 itu pakaiannya sempurna, sementara 2006 itu rombeng-rombeng, tambalan sulam yang tidak indah, sehingga kemudian sekarang di kurikulum prototipe atau prototipe ya mengadopsi gagasan dari PISA. Beberapa misalnya kaitan dengan numerasi, literasi yang di beberapa bagian saya melihat mengadopsi model VISA atau themes atau verbs ya dari hasil riset OECD maupun IEA yang saya kadang-kadang khawatir juga karena di sekolah-sekolah kaitan dengan aspek karakter ya. Ini justru ya perlu dicermati kembali mungkin di forum ini saya kira mengusulkan terutama teman-teman dari LPTK ya, karena di sini ada Profesor Beni atau Bapak Ibu yang lain, Pak Dijan ya dari Semarang, UNES. Ya kira ini juga penting untuk dibicarakan. Lalu yang terakhir perlu kerjasama sinergi antara forum dan asosiasi atau apa ya namanya. Profesor Beni gimana? Asosiasinya masih jalan AP3K ini, Bu Nurul. Saya kebetulan sudah tidak tahu di mana posisi saya. Nanti Pak. Mungkin Bu Nurul atau Pak Sarbeni bisa membantu menegaskan asosiasi yang secara eksplisit menyebut pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini juga perlu dilibatkan atau perlu diajak untuk bicara di forum ini. Saya kira ini saja Pak Heri, terima kasih kesempatannya. Dan saya nanti mohon izin ikut terlibat di salah satu program Kemendikbud untuk guru penggerak. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih Pak Samsuri yang telah meluangkan waktu. Ada beberapa poin penting tadi yang sudah disampaikan Pak Samsuri, kita sudah tulis di chat sehingga tidak lupa nanti. Oke, makasih sekali Pak Samsuri catatan-catatan kritisnya. Terima kasih. Selanjutnya kita